kepada 260 juta penduduk Indonesia. Teknologi penerbangan khususnya pesawat pada abad ini sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama demi kebutuhan transportasi hingga pertahanan dan keamanan. Karena pentingnya pesawat, pengembangan dan produksinya pun menarik untuk disoroti. Proses dan tahapan pembuatan pesawat pun terbilang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Berikut kami coba rangkumkan beberapa proses pembuatan pesawat agar mudah dipahami. Desain menjadi tahap paling awal dalam pengembangan sebuah pesawat. Di sini, para insinyur akan menyusun sebuah cetak biru atau yang biasa disebut sebagai blueprint. Mereka memakai komputer khusus untuk menggambar, merencanakan, dan memodelkan desain pesawat. Menurut beberapa ahli, tahapan proses desain ini dapat memakan waktu hingga 4 tahun penuh, mulai dari konsepsi awal hingga masuk ke tahap selanjutnya. Setelah melewati tahap desain, para insinyur mulai mensimulasikan kinerja pesawat berdasarkan perhitungan mereka. Tahap ini fokus pada efek angin yang terjadi ketika pesawat itu nanti akan terbang. Umumnya, para insinyur menggunakan miniatur pesawat dan mensimulasikannya pada sebuah wind tunnel atau biasa juga disebut sebagai terowongan angin. Kemudian hasil simulasi itu dimodelkan kembali menggunakan komputer khusus. Setelah semua tahap desain dan simulasi pesawat selesai, komponen-komponen pesawat pun akan mulai dibuat. Badan pesawat, sayap, serta mesin mulai diproduksi. Ribuan komponen yang lebih kecil juga dibuat pada tahap ini. Seringkali bagian-bagian itu dibuat terpisah di beberapa perusahaan, bahkan perusahaan skala besar seperti Boeing pun sering membeli komponen kepada perusahaan lain yang berspesialisasi dalam bagian tertentu. Pada tahap ini, beberapa komponen yang lebih kecil juga akan disatukan dengan cara pengelasan yang harus memenuhi peraturan dan standar yang sangat ketat. Setelah bagian atau part-part pesawat selesai dikerjakan, semua part tersebut akan dikirim ke pabrik utama untuk mulai dirakit. Pada tahap ini, bagian pesawat seperti badan dan sayap akan disatukan, begitu juga dengan mesin dan komponen lainnya. Selanjutnya, setelah semuanya dirakit dan disatukan, pesawat akan diperiksa secara teliti dan menyeluruh. Tahap yang terakhir dalam proses pembuatan pesawat adalah pengujian. Di sini, pesawat akan mulai melewati serangkaian pengujian terbang dan benar-benar dipastikan bahwa semua sistemnya berjalan dengan baik tanpa hambatan. Setelah melewati tahap ini, pesawat akan mulai dikirim ke pelanggan, namun sebelum itu ia akan dicat terlebih dahulu sesuai dengan brand dan permintaan. Ya, pembuatan pesawat memang terdiri dari serangkaian proses yang rumit dan tak mudah. Pengujiannya pun memakan waktu yang lama dan dilakukan secara rinci. Standar tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan para penumpang dan awak pesawat. Media sosial, khususnya Instagram, selalu menyajikan foto-foto tempat wisata yang estetik. Hal ini tentu saja membuat para wisatawan dari berbagai belahan dunia ingin mengunjungi tempat-tempat yang disebut Instagramable tersebut. Tahun ini, sebuah situs traveling terkemuka di dunia, Big Seven Travel, merangkum beberapa kota paling Instagramable di dunia. Penilaian berdasarkan banyaknya tagar yang menyebut destinasi tersebut di Instagram, hasil survei tentang destinasi tersebut, dan tentunya penilaian dari tim juri situs traveling itu sendiri. Dan berikut deretan kota di dunia yang paling Instagramable tahun ini. Kota Tokyo di Jepang berada di urutan pertama sebagai kota paling Instagramable di dunia. Salah satu keunggulan utama Tokyo adalah banyaknya benda-benda seni dan billboard super terang dengan warna-warna yang cerah dan menarik yang banyak terdapat di sepanjang jalan. Salah satu kawasan paling ikonik yang sering disebut dalam media sosial Instagram adalah perempatan Shibuya. Jalan yang banyak dipadati orang ini adalah salah satu destinasi wajib ketika turis berkunjung ke Tokyo. Berada di posisi teratas, Tokyo sendiri mendapatkan lebih dari 53 juta tagar di Instagram. Selanjutnya ada kota bersejarah di Filipina yaitu Vigan City. Masuk dalam daftar UNESCO sebagai kota tua bersejarah, Vigan memiliki kecantikan yang estetik. Filipina yang merupakan negara bekas jajahan bangsa Spanyol memiliki bangunan-bangunan khas negeri Matador di setiap sudut kota Vigan. Sentuhan arsitektur khas Eropa ini menjadi daya tarik yang memikat hati para wisatawan untuk berkunjung ke kota ini. Tempat ini akan terlihat lebih mempesona jika malam hari tiba.
Ibu kota Perancis ini termasuk dalam daftar kota paling Instagramable tahun 2021. Tidak salah julukan kota romantis jatuh pada Paris, banyaknya bangunan bergaya klasik ditambah indahnya ikon kota Menara Eiffel jelas menambah nuansa romantis kota ini. Selain Eiffel, Paris juga memiliki lokasi-lokasi Instagramable lainnya, salah satunya Rue Remix. Tempat ini dapat disebut sebagai jalan paling berwarna di kota Paris. Nuansa rumah khas abad 1800-an dengan aneka warna memenuhi jalan ini. Barisan rumah kuno bertingkat dan jalanan berbatu menjadikan Rue Remix menjadi salah satu spot foto favorit di kota ini. Satu lagi jalan yang cukup populer di kota ini adalah Rue de Rivoli. Bukan hanya dipenuhi resto dan kafe yang menjual berbagai roti atau masakan khas Prancis, jalan ini juga dipenuhi oleh toko-toko yang menawarkan aneka ragam oleh-oleh khas Paris. Kota berikutnya ada Istanbul yang merupakan ibu kota dari Turki. Mengunjungi Istanbul memungkinkan kita untuk menginjakan kaki di dua benua Eropa dan Asia sekaligus, mengingat negara ini merupakan perbatasan dua benua. Salah satu tempat yang paling banyak jadi spot foto di kota ini adalah kawasan Hagia Sophia. Kemegahan bangunan ini menjadikannya sebagai ikon dari kota Istanbul. Selain itu, di Istanbul juga memiliki komplek yang menjadi salah satu situs warisan UNESCO. Komplek ini bernama Fener dan Balat. Bangunan-bangunan cantik dengan gaya khas ini sempat ditinggalkan penghuninya saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Meski sudah berusia puluhan tahun, bangunan di komplek ini masih terlihat kokoh dan menawan dengan hiasan cat warna-warni. Yang cukup menarik dari daftar 50 kota di dunia yang paling Instagramable terdapat Jakarta yang menempati urutan 27 Most Instagramable Place in the World 2021. Dalam situs tersebut disebutkan bahwa faktor utama yang membuat Jakarta dianggap sebagai spot Instagramable adalah banyaknya pusat perbelanjaan dengan konsep bangunan modern. Ibu kota Indonesia ini juga punya banyak sekali kafe dengan bangunan era kolonial yang sangat fotogenik. Lebih menarik lagi, Jakarta punya Taman Mini Indonesia Indah yang sangat kental dengan unsur budaya daerah. Budaya dan landscape zaman kolonial menjadi daya tarik utama yang membuat Jakarta berada dalam list kota paling Instagramable sedunia. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok atau primer dan mendasar dalam proses kehidupan setiap individu. Namun seiring bertambah jumlah penduduk setiap tahun, tentu kebutuhan akan tempat tinggal akan semakin meningkat. Kondisi ini ternyata membuat lahan tempat tinggal semakin terbatas, khususnya untuk rumah. Selain rumah minimalis, banyak orang kini mulai berpindah untuk memilih apartemen untuk hunian tempat tinggal. Selain simple, apartemen juga menawarkan banyak tipe dan lebih lengkap dari sisi fasilitas, serta murahnya biaya perawatan yang dikeluarkan. Bahkan memiliki apartemen sendiri untuk masyarakat urban ini merupakan sebuah pencapaian dalam hidup. Tapi tahukah Anda, di berbagai belahan dunia terdapat apartemen dengan harga yang mahal dan terbilang fantastis? Berikut ini Top Files merangkum 10 urutan apartemen termahal di dunia hingga yang memiliki harga sangat fantastis. Yang pertama, 56 Leonard, New York. Apartemen mewah ini dikelilingi oleh jendela dari lantai hingga langit-langitnya. Bangunan apartemen ini seluruhnya dibuat menggunakan material kaca cantilever. Dengan luas 483 meter persegi, apartemen ini dilengkapi dengan kolam renang pribadi, dan saat ini sudah terdapat 145 hunian apartemen di bangunan ini. Untuk memiliki unit apartemen indah ini, Anda harus menyiapkan dana sebesar 47 juta dolar Amerika, atau jika dirupiahkan bisa mencapai 627 miliar rupiah. Apartemen termahal kedua, Claremont Residence Super Penthouse, Singapura. Apartemen Claremont Residence Super Penthouse merupakan apartemen tertinggi di Singapura dengan spesialisasinya yaitu sebuah penthouse 3 lantai. Selain itu, apartemen ini juga dilengkapi dengan taman di atas atap yang luasnya mencapai 1.960 meter persegi. Untuk memiliki satu unit apartemen ini, Anda harus membayar 47 juta dolar Amerika atau sekitar 627 miliar rupiah. Opus Apartemen Penthouse, Hong Kong. Selain Singapura, di Hong Kong ada juga apartemen mewah dengan harga termahal di dunia, yaitu Opus Apartemen Penthouse. Yang menarik, fakta dari apartemen mewah ini adalah Frank Gehry, seorang arsitek yang juga membangun Walt Disney Concert Hall. Fasilitas seperti kolam renang pribadi, jacuzzi, 4 kamar mandi dengan ukuran besar, ruang belajar, dan juga 2 lahan parkir yang menjadi faktor tingginya harga apartemen ini. Selain itu, luas apartemen mewah ini adalah 520 meter persegi dengan harga 60 juta dolar Amerika atau sekitar 801 miliar rupiah. Ini menjadikan apartemen ini menjadi apartemen termahal di dunia dan juga benua Asia.
Tower Penthouse London. Apartemen termahal di dunia dan Inggris ini memiliki daya tarik di mana lokasinya tepat berada di sisi Sungai Thames, sungai terpanjang di Inggris. Tidak heran kenapa harga apartemen ini bisa mencapai 90 juta dolar Amerika atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Tidak hanya lokasinya, para penghuni apartemen yang memiliki luas 484 meter kubik ini juga dapat melihat langsung pemandangan London Eye yang merupakan biang lala raksasa dan dinobatkan sebagai biang lala tertinggi di dunia pada tahun 2000. 432 Park Avenue Penthouse. Apartemen termahal yang ada di New York yaitu 432 Park Avenue Penthouse dengan harga mencapai 95 juta dolar Amerika atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk setiap unitnya. Luas masing-masing apartemennya memiliki luas 1.258 meter kubik yang dilengkapi dengan balkon. Tidak tanggung-tanggung, balkon ini bisa menampung lebih dari 300 tamu. Selain itu, yang unik dari apartemen ini terletak di kamar mandinya, di mana memiliki ubin pemanas sendiri sehingga tidak perlu khawatir akan kedinginan ketika musim dingin. City Spire Penthouse, New York. Apartemen termahal di dunia lainnya yang berada di New York dengan harga fantastis, salah satunya City Spire Penthouse dengan harga mencapai 100 juta dolar Amerika atau senilai 1,33 triliun rupiah. Apartemen dengan luas 743 meter persegi ini memiliki elevator internal di setiap unitnya. Selain itu, ruang makan yang cukup besar dan mampu menampung hingga 20 tamu. City Spire Penthouse sendiri merupakan komplek residensial tertinggi dan mewah di Amerika Serikat yang dilengkapi teras di setiap unitnya. ONI 57 Winter Garden Penthouse, New York. Harga yang ditawarkan apartemen ini tidak main-main, yakni 115 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Harga yang diberikan dianggap sangat pantas karena fasilitas apartemen ini menyediakan ruang perawatan untuk penghuni yang memiliki hewan peliharaan dan juga studio yoga. Apartemen yang mampu memiliki luas 1.258 meter persegi ini juga memiliki ruang aula yang mampu menampung hingga 200 tamu undangan. Penthouse at the Pier Hotel, New York. Apartemen Penthouse at the Pier Hotel yang berlokasi di kota New York berada di urutan ketiga teratas apartemen termahal dengan harga 125 juta dolar Amerika atau senilai dengan 1,66 triliun rupiah. Luas bangunan mewah ini sekitar 1.114 meter persegi dan memiliki 4 teras yang saling tersambung. Selain fasilitas mewah, tersedia 2 pembantu rumah tangga yang khusus di setiap unit, bahkan pembantu rumah tangga tersebut disediakan di ruangan tersebut. Hyde Park Penthouse, London. Kota London yang terkenal dengan istana Buckingham Palace yang merupakan kediaman resmi Ratu Inggris, Ratu Elizabeth ini ternyata memiliki apartemen yang merupakan apartemen termahal di dunia, yaitu Hyde Park Penthouse. Harga apartemen ini tergolong fantastis yang mencapai 237 juta dolar Amerika atau senilai dengan 3.162 triliun rupiah. Selain harganya yang fantastis, apartemen mewah di London ini juga dilengkapi dengan jendela anti peluru dan selalu dijaga oleh petugas keamanan spesial yang terlatih. Apartemen yang memiliki luas 1.579 meter persegi ini menyediakan fasilitas mewah, salah satunya adanya golf simulasi. Sky Penthouse in the Odeon Tower, Monaco. Monaco memang terkenal dengan kemewahan dan beragam hiburan kelas atas. Untuk urusan hunian modern, urutan teratas apartemen termahal di dunia dipegang oleh Sky Penthouse in the Odeon Tower yang berlokasi di Monaco. Apartemen mewah ini dilengkapi dengan ruang dansa dan kolam renang dengan konsep infinity pool, lengkap dengan perosotan air langsung yang bisa digunakan dari ruangan apartemen. Bangunan apartemen ini memiliki 49 lantai dan juga sebagai bangunan tertinggi kedua yang pernah dibangun di area pantai Mediterania. Pemandangan kolam renang di apartemen ini langsung mengarah ke Laut Mediterania yang terkenal dengan kejernihan air lautnya. Apartemen yang luasnya 2.787 meter persegi ini juga memiliki juru masak pribadi dan penjaga pintu yang berjaga 24 jam setiap harinya. Untuk memiliki satu unit apartemen ini, Anda harus siapkan dana sebesar 400 juta dolar Amerika atau setara dengan 5,337 triliun rupiah. Pemirsa, itulah tadi 10 apartemen termahal yang ada di dunia dengan harga fantastis. Apakah Anda punya keinginan dan impian untuk memiliki satu unit apartemen dari seluruh list di atas?
Berikut ini Top Files akan merangkum bencana paling mematikan sepanjang masa. Badai salju Iran. Februari 1972, bencana badai salju di Iran merupakan salah satu bencana paling mematikan di dunia. Berawal dari hujan yang sangat deras, disertai petir yang lama-kelamaan membawa udara dingin hingga menimbulkan salju. Tebal salju tercatat mencapai 2 hingga 8 meter. Bencana itu mengakibatkan korban jiwa sebanyak 4.000 orang. Mayoritas mereka justru berasal dari daerah kota Ardakan, Iran bagian tengah, sebuah wilayah yang sebelumnya merupakan padang gurun. Gempa bumi Suriah. Tepat 11 Oktober 1138 terjadi gempa bumi dahsyat di kota Aleppo, Suriah. Pada akhir abad 12, Aleppo merupakan wilayah dengan penduduk yang cukup padat. Gempa itu disebabkan karena gerakan garis patahan Alonia Timur melewati Aleppo yang menimbulkan serangan gempa. Bencana itu tercatat telah merenggut sebanyak 230.000 orang tewas. Bola siklon Pakistan. Pada 8 November 1970 terbentuk badai besar bernama bola siklon yang bersifat menghancurkan di atas Teluk Benggala. Badai itu bergerak sekitar 185 km per jam. Tidak hanya Pakistan, Bangladesh dan India pun terkena dampak langsung dari badai ini. Diketahui korban akibat bola siklon sekitar 167 korban jiwa dan kerusakan yang tidak dapat ditaksirkan berapa nominalnya. Sungai Kuning, Tiongkok. Pada 28 September 1887 terjadi banjir besar di Sungai Kuning, Tiongkok. Sungai Kuning merupakan sungai terbesar kedua di Tiongkok. Banjir Sungai Kuning terjadi pada tahun 1887. Banjir besar tersebut menelan korban jiwa sebanyak 900.000 orang. Karena insiden tersebut, warga Tiongkok menyebut Sungai Kuning sebagai Sungai Kesedihan. Banjir tersebut terjadi karena tingginya curah hujan sehingga sungai tidak bisa membendung kapasitas air sehingga terjadi banjir yang dahsyat. Pemirsa, itulah beberapa bencana paling mematikan yang terjadi di dunia. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan juga semoga kita tetap terlindung dari bencana-bencana alam. Jika Anda bertanya apakah ada burung yang paling langka di dunia, maka jawabannya tentu saja ada. Bahkan burung ini bukanlah burung besar R seperti elang, melainkan burung dengan tubuh yang cukup mungil. Benar, burung itu adalah Bahama nuthatch, burung langka dari sebuah negara di Kepulauan Karibia. Lalu apa yang membuat burung ini menjadi langka? Berikut Top Files telah merangkumnya untuk Anda. Sejak tahun 2016, burung ini sudah tidak terlihat lagi bahkan di alam liar. Berbagai upaya telah dilakukan, bahkan beberapa peneliti telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan sepasang burung ini di alam liar. Kelompok penelitian ini juga menjelajah hampir 700 km selama hampir 3 bulan lamanya di hutan Bahama untuk menemukan burung dengan nama ilmiah Sita insularis. Namun sayang, hanya sekali peneliti ini dapat menemukan burung tersebut. Selain habitatnya yang sudah sangat jarang terlihat, burung ini juga hidup di pepohonan pinus yang tinggi. Ukurannya yang kecil serta warnanya yang mirip batang pohon membuat burung ini semakin sulit ditemukan. Tidak hanya langka, ternyata Bahama nuthatch sempat dinyatakan punah pada tahun 2017. Bukan tanpa alasan, hilangnya spesies burung ini adalah akibat badai yang sering terjadi. Setelah terjadinya badai Matthew yang berjalan pada 2016, tidak tersedia burung yang terlihat lagi di alam liar. Badai Matthew menyebabkan kerusakan yang cukup besar di sebagian negara. Angin sekencang 200 km per jam ini merusak habitat burung ini dalam kuantitas besar. Tidak hanya itu, badai Dorian yang berjalan pada tahun 2019 lalu juga membuat ornitolog atau ilmuwan yang mempelajari perihal burung percaya bahwa burung Bahama nuthatch sudah punah. Selain badai yang sering terjadi, pertumbuhan pariwisata Bahama juga membawa dampak habitat burung nuthatch ini semakin menghilang. Upaya pengembangbiakan burung ini juga tidak ada yang berhasil, bahkan hanya tersisa terdapat 12 spesimen Bahama nuthatch yang ada di koleksi museum di semua dunia. Upaya konservasi burung Bahama nuthatch sangat sulit untuk dilakukan. Seorang ahli biologi dari University of East Anglia, Diana Bell, mengatakan bahwa dirinya pesimis bahwa populasi Bahama nuthatch bisa ditingkatkan lagi. Melihat jumlah burung yang tersisa sangat sedikit dan alasan penurunan populasinya masih belum terlalu jelas. Bell masih optimis untuk melakukan konservasi burung endemik di hutan pinus Bahama ini. Hutan pinus ini merupakan habitat yang penting bagi burung endemik yang ada, seperti walet Bahama, Bahama Warbird, dan Bahama Yellowthroat. Hutan pinus ini juga penting bagi burung lain seperti Warbel Kirnland yang melakukan migrasi ke Bahama.
Itu dia beberapa alasan mengapa burung Bahama Nuthouse dinyatakan punah versi Taufiles.